Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kok? Untuk macam di sini ada. Pura-pura. Apa? Macam nanti? Kau nanti? Wakari ya? Balik sini. Betul ke sini, Weh. Saya masih teringat saya sendiri itu dulu, ya, sebagai seorang dai yang dinyatakan lulus oleh MUI di saat itu, saya pernah kena dampak Majelis Ulama Indonesia itu ya. Nah, bedanya saya dengan bedanya permasalahan saya dengan kasusnya Mama Gufron itu berbeda jauh. Kalau saya pada waktu itu karena menulis sebuah artikel berkaitan dengan kias. Kalau Mama Gufron ini kan persoalannya tahu bahasa semut, bahasa binatang, bahasa kucing, bahasa anjing, bahasa apa ya. Seolah-olah dia memposisikan hal seperti itu seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berbicara dengan burung hudhud dan sebagainya. Kalau memang Mama Gufron itu orang yang sangat mengerti bahasa binatang, wah, itu sudah pasti dia akan berkumpul dengan binatang-binatang di luar sana. Ya, akan mengajak binatang, pasukan-pasukan itu semuanya diberi pengertian, sapi yang liar dan sebagainya ya, dan sebagainya. Jadi bukan hanya percaya begitu saja, perlu dibuktikan tuh. Jadi saya sarankan untuk membuktikan itu tentang Mama Gufron ini ya, kumpulkan saja, yaitu di kandang harimau dan sebagainya, atau di kandang semut ya, di kandang semut. Karena kalau orang tahu bahasa semut, seperti kita tahu bahasa orang pedalaman, orang-orang pedalaman itu kalau misalnya kita masuk ke suku Kaharingan ya, ke suku-suku di Kutil atau suku-suku yang ada di dalam pedalaman-pedalaman Indonesia sana, kalau kita mengerti bahasa mereka dan bisa berbicara dengan mereka, itu kan menjadi alat komunikasi terbaik menjembatani permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan suku. Demikian juga kalau memang kita ngerti bahasa binatang, kemudian bisa meniru bahasa binatang, itu rumahnya Mama Gufron bisa didatangi sekian banyak ribuan burung bisa tinggal di sana itu. Bisa berbicara dengan Mama Gufron. Atau juga ribuan binatang-binatang liar akan datang gitu ke Mama Gufron ini. Karena apa? Dia bisa berbicara binatang loh. Kalau diyakini dia bisa berbicara dengan alam binatang, kan bisa menunjukkan kesaktiannya di depan orang, bukan hanya omong kosong. Jadi saya ini hanya ingin mengungkap dari sisi omong kosong itu tadi. Ya, kalau di dalam akademi dangdut misalnya, kita kan yang dilakukan menelusuri kehidupan setiap yang ikut akademi dangdut itu, memastikan kemampuannya dan sebagainya. Nah, di dalam akademi wali Allah ini yang mungkin perlu dilakukan, itu perlu ngetes kehebatan wali Allah yang mau jadi wali Allah di Indonesia ini, sekelas Mama Gufron tadi, yang diilu-ilukan, diisukan, dan diangkat-angkat ya. Mengapa begitu majelis ulama bersuara, tiba-tiba semangatnya padam gitu. Lah, jadi ini apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia? Apa mungkin seorang calon wali Allah bisa berbicara seenaknya? Itu ya. Apa mungkin ya? Nah, jadi di sini kita yang perlu ditelusuri soal kemampuannya Mama Gufron tadi itu. Kemampuan Mama Gufron yang memiliki kemampuan bisa menerjemahkan bahasa semut. Nah,
bisa menerjemahkan mungkin bahasa serigala, bahasa harimau. Kalau saya misalnya mengenal bahasa serigala, tahu bahasa serigala, sudah pasti saya akan akrab dengan serigala. Ya. Kalau saya misalnya paham dengan bahasa kucing, lah kucing itu bisa semuanya ikut saya ke rumah saya itu. Demikian juga kalau mengerti bahasa semut, lihat di rumahnya. Apa dia bisa berbicara dengan semut, kemudian semutnya itu bisa tidur bersama-sama, dan sebagainya. Jadi, kalau berbicara kehebatan-kehebatan seseorang di situ, makanya jangan gampang kita percaya dengan berita-berita hoak yang dibawa oleh orang-orang yang ngaku-ngaku wali Allah di dunia ini gitu.